belajar hari ini. Sebelumnya saya absen dulu, absensi ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, lengkap ya? Vera ada, Vera? Ada. Nadia? Ada. Atau bijak ya, dari Imam Syafi'i, seorang imam besar ya. Kita sedang melawan kebodohan. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perginya kebodohan. Jadi kalau kalian sampai detik ini kok tidak bisa menahan lelahnya, jadi seorang imam besar aja bilang bahwa belajar itu melelahkan gitu, bukan sesuatu yang mudah. Tapi ketika itu kalian tidak mau menahannya, maka kalian akan merasakan sebuah perihnya kebodohan. Perih loh ya, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, maka untuk mengawali kita hari ini, kita harus pantang menyerah. Nah, maka menyerah dalam apa? Jadi kalau kalian lelah belajar kimia itu tidak boleh menyerah. Lelah atau tidak? Jangan lelah ya. Nah, ditahan. Tahan. Nah, kemudian sebelum saya mulai, saya akan mengingatkan materi yang lalu. Masih ingat pembelajaran hidrokarbon? Masih ya? Nah, untuk mengingat kembali, saya ingin bertanya kepada kalian. Nah, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hidrokarbon? Ya, itu. Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Nah, yang pertama, bagus ya. Kemudian kedua, apa perbedaan senyawa alkana, alkenan, alkuna? Ya, Naim. Alkana adalah hidrokarbon jenuh yang berarti memiliki ikatan bunga antara atom karbon. Alkena adalah hidrokarbon tak jenuh yang berarti terdiri dari satu atau lebih ikatan ganda di antara atom karbon. Alkuna adalah hidrokarbon tidak jenuh dengan satu atau lebih ikatan rangkap bunga antara atom karbon. Bisa didengarkan? Bisa untuk dipahami? Ada yang beda? Nah, intinya apa perbedaan dalam alkana, alkena atau alkuna? Alkana tunggal, rangkap dua, terus rangkap tiga. Jadi ciri khas dari itu adalah ikatannya ya. Nah, ikatannya ya. Benar. Jadi kalian sudah mengingat materi yang lalu. Ini adalah materi prasyarat ya. Untuk kita akan mempelajari materi yang berikutnya. Jadi itu sudah bagus jawabannya, sudah benar. Kita akan mempelajari baru yaitu tata nama isomer senyawa karbon. Nah, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui model diskarbonilonik peserta didik dapat menentukan nama senyawa. Halo alkana, amina, alkanol, alkoksi alkana, alkanal, alkanol, asam alkanoat, dan alkil alkanoat. Terus yang kedua adalah menyimpulkan aturan penamaan atau untuk senyawa adalah alkana, amina, alkanol, alkoksi alkana, alkanol, alkanol, asam alkanoat, dan alkil alkanoat dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, teliti, dan bertanggung jawab. Jadi nanti harus kritis ya, tapi juga harus diimbangi ketelitian dan juga tanggung jawab untuk mempelajari ini. Itulah tujuannya. Kemudian saya akan menyampaikan garis besarnya bahwa kegiatan kita nanti akan secara berkelompok dengan berdiskusi, dipandu dengan LKPD tata nama dan isomer senyawa karbon. Agendanya adalah penjelasan umum, mengamati dan mengidentifikasi pertanyaan, mencari berbagai informasi dan menemukan materi yang dipelajari. Terus pendampingan, nanti saya akan mendampingi, tenang ya, gak tahu cone ya. Saya akan mendampingi kalian sampai nanti kalian memahami ini, gitu loh ya. Nah, jadi lelah kalian tuh tidak sendiri, nanti saya dampingi ya. Nah, kemudian dalam mengenai informasi dan konfirmasi atau presentasi hasil temuannya. Terus kemudian kita simpulkan, kita akan ada pretest dan proses singkat dan penilaian berupa penugasan. Jadi semua tugas nanti saya akan nilai, ya. Nah, sesuai tadi ya. Untuk sebelumnya kita mulai pembelajaran
memberikan sebuah pretest awal. Nah, linknya sudah saya kirim ke WA ya. Nah, silakan untuk dikerjakan 5 menit cukup. Cukup ya? Ya, silakan. Saya tampilkan gambar. Apa ini? Hal apa yang terpikirkan oleh kalian? Ada yang terpikir? Ya, silakan. Apa rumus kimia dari alkohol? Apa rumus kimia dari alkohol? Ya? Senyawa apa yang terkandung dalam alkohol? Senyawa apa yang terkandung dalam alkohol? Rumus kimia dengan senyawa. Dari satu, saya tampilkan lagi. Tahu ini apa? Apa? Aseton. Untuk apa aseton? Pernah lihat orang ini? Apa? Membersihkan kita. Sering kita kan? Tidak tahu. Apa yang kalian pikirkan dalam ketika kalian saya tampilkan aseton? Satu lagi. Ini apa? Cuka. Hal apa yang terpikirkan oleh kalian? Rumus kimia dari Siapa? Cuka. Asam cuka ya? Ada yang tahu rumus kimianya asam cuka? Cuka. Ada yang tahu? Nggak tahu. Pernahkah kalian melihat orang menggunakan zat seperti gambar berikut? Pernah? Ya? Pernah kan? Ada yang nggak pernah ya? Nggak ada ya? Berarti ini nanti bendanya memang nyata. Terus kandungan apakah yang terdapat pada zat tersebut? Ada yang sudah mencari tahu? Sub gitu ya, green gitu kan biasanya ya. Nah, ada yang pernah melihat ini terus dia mencari dalam internet? Belum. Terus dan untuk apa orang menggunakan zat tersebut? Untuk apa? Alkohol untuk antiseptik, membersihkan luka. Kalau setan? Cuka? Buat asam. Oke ya? Nah, dari pertanyaan tadi mungkin kan ada yang belum terjawab ya. Nah, sebenarnya pasti muncul banyak pertanyaan lain di dalam pikiran kalian, mungkin kalian malu untuk mengungkapkan. Nah, dari gambar ini, nah saya ketika mendengar apa yang kalian sampaikan dan tanyakan, sehingga kita masuk dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana struktur dan tata nama haloalkana, amina, alkano, alkoksi, alkana, asam alkano, dan alkil, alkan. Nah, jadi kayak tadi bilang tanya tentang struktur ya. Nanti kalau kalian bisa menjawab ini, pasti bisa tahu strukturnya atau namanya. Ya. Jadi nanti rumusan masalah itu nanti kita akan menyelesaikan masalah ini. Nah, saya sudah upload semuanya, bahan ajar, video pembelajaran, ada yang bentuk video itu berarti bentuk video ya, dan ada bentuk e-book. Jadi ketika kalian nanti sebanyak tanya itu pertanyaan ya, dan kalian tidak tadi belum mampu menjawab, nanti bisa melihat bahan ajar yang sudah saya uploadkan di e-learning 1 Ngawi. Ini untuk nanti permasalahan pertanyaan itu bisa menuju ke e-learning. Jadi coba bisa dibuka e-learningnya. Yang tidak suka membaca bisa menyaksikan secara videonya. Yang tidak suka video bisa membaca e-booknya. Kita bentuk kelompok ya, silakan untuk bentuk kelompoknya. Sudah. Terus LKPD-nya sudah saya berikan. Sudah diterima? Sudah. Sudah di print ya? Sudah. Terus di situ di LKPD itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Tapi tidak sendiri.
sendiri secara berkelompok dengan berdiskusi. Dengan apa? Memanfaatkan tadi bahan ajar yang sudah saya upload, bisa video, bisa e-book, atau bisa buku yang kalian pinjam di perpustakaan. Silakan dieksplorasi, silakan dicari-cari. Bisa dipahami? Nah, saya beri untuk diskusi ya. Di colongan KPD ada aplikasi Chamscat ya. Kemarin sudah saya himbau untuk kalian sudah di-download? Sudah disambungkan di laptopnya? Silakan. Itu nanti perintahnya yang pakai Chamscat bisa dengan Chamscat kalian. Sudah selesai ya? Nah, sekarang selanjutnya setelah kalian mengerjakan LKPD dan kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya, selanjutnya kita akan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Nah, yang tidak presentasi silakan diperhatikan, kalau tidak dimengerti ditanyakan. Saya, nah, siapa yang maju kelompoknya? Yang presentasi? Ini Bu. Ya, kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Beri kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD tentang tata nama dan isomer senyawa karbon. Sebelum itu perkenalkan, saya Nadia Afifah Prasasabila. Saya Rahma Zafiani. Saya Nadia Desita Aulia. Saya Zelvi Mega Rizkiana. Saya Dewa Ila Priani. Saya Lufa. Lembar kerja peserta didik. 1. Lakukan kajian literatur tentang tata nama senyawa karbon dari berbagai sumber. Kemudian diskusikan secara berkelompok pertanyaan berikut. A. Carilah berbagai produk dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung senyawa karbon yang dilengkapi rumus kimia berikut namanya. 1. Deterjen. Rumus kimianya NaC12B25SO4. 2. Alkohol kayu. Rumus kimianya CH3OH. 3. Plastik. Rumus kimianya C22H42O4. 4. Solar. Rumus kimianya C12H23. 5. Minyak tanah. Rumus kimianya C12H26. D. Buka perangkat lunak Chamscat pada komputer yang sudah disiapkan. Kemudian buka versi Chamscat yang ada pada batu dokumen yang berjudul tata nama senyawa karbon. Lalu berikanlah nama untuk setiap struktur senyawa karbon yang sudah tersedia pada lembar kerja Chamscat disebut dengan cara generate name for structure. Selanjutnya tuliskan nama versi bahasa Indonesia untuk senyawa-senyawa tersebut pada kolom berikut. Kali sudah membuatnya, kemudian kali menjadikannya dokumen. Langkah-langkah untuk membuat tata nama dengan dalam aplikasi Chamscat. Langkah pertama yaitu buka aplikasi Chamscat. Kedua, gambarlah tata nama yang akan dibuat. Yang ketiga, blok tata nama. Setelah itu dibuka, kemudian pergi ke menu tool, generate, kemudian first tersebut. Untuk nomor 1, nama senyawanya fluoropentana. 1. Fluoropentana. Untuk nomor 2, nama senyawanya 2. Fluoropentana. Untuk nomor 3, nama senyawanya 3. Bromopentana. Untuk nomor 4, nama senyawanya
senyawanya 2,2 dikloropentana. Untuk nomor 5, nama senyawanya 2,4 dikloropentana. Untuk nomor 6, nama senyawanya 4,2 dikloropentana. Untuk nomor 7, nama senyawanya 42 metilhexana. Untuk nomor 29, nama senyawanya 1,4 metilhexana. Apakah bisa dimengerti? Setelah membandingkan dengan sumber dari berbagai literatur, tulis kesimpulan mengenai aturan penamaan senyawa karbon melalui diskusi kelompok. 1. Aturan tata nama haloalkana. 1. Rantai induk atom utama harus mengandung halogen. 2. Atom C mengikat halogen diberi nomor serendah mungkin. 3. Nama halogen berakhir 0 kemudian diikuti nama alkana rantai utama. 4. Bila terdapat lebih dari jenis halogen, prioritas penomoran berdasarkan kereaktifan. 4. Bila terdapat lebih dari satu jenis halogen, 5. Halogen yang sejenis dinyatakan dengan amalan di tri, tetra, dan sebagainya. 2. Aturan tata nama amina. 1. Penamaan amina alfatik dilakukan dengan mengawali gugus akil ke amina. 2. Di dan tri diletakkan sebelum nama-nama gugus akil ketika ada 2 atau lebih gugus yang identik. 3. Jika lebih dari satu gugus amino hadir dalam amina, aturan berbeda diikuti. 4. Awalan bersama dengan angka-angka tersebut kemudian digunakan untuk menentukan jumlah gugus amino dan posisi dalam molekul. Aturan tata nama alkano. 1. Menentukan rantai utama dan menentukan penomoran atom C dimulai dari yang paling dekat dengan gugus OH. 2. Menggantikan akhiran A menjadi OL dengan letak AS dinyatakan dengan bilangan ditulis di depan alkanol. 3. Jika terdapat cabang diberi nama sesuai jumlah atom C dan struktur gugus alkil. 4. Nama rantai cabang diletakkan di depan rantai utama dan diberi nomor sesuai dengan posisi rantai cabang tersebut pada rantai utama. Aturan tata nama alkanon. Dalam tata nama umum, pemberian nama senyawa alkanon dilakukan dengan cara menyebut dulu gugus alkil yang mengikat pada atom C. Gugus karbonil kemudian diikuti kata keton. Kemudian gugus alkil diikuti urutan abjad. Aturan tata nama alkanoat. Cara menentukan aturan tata nama alkanoat adalah menentukan rantai induk, yaitu rantai C terpanjang yang mengandung gugus karboksil. Penamaan dimulai dari atom C gugus fungsi. Atom C selalu menjadi nomor 1 sehingga posisi gugus karboksil tidak perlu dinyatakan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Kami dari ya. Nah, kita akan buka sesi
atau bagaimana, silakan untuk ditanyakan. Ayo siapa? Kita buka cermin pertanyaan ya. Nah silakan bertanya, angkat tangan. Ya silakan, namanya disebutkan. Ini pertanyaan dari kelompok 2. Nama Ibu Anggur Syahid. Apakah menggunakan aplikasi Candisketch lebih memudahkan untuk menamai senyawa dibandingkan dengan tidak menggunakan aplikasi Candisketch? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Menurut kami dengan aplikasi Candisketch kita jauh lebih mudah dan bisa untuk memberi nama, tata nama senyawa karena langsung bisa dilihat namanya di aplikasi di menu tools tadi. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih. Pada ditanya Ada yang tanya lagi? Tidak ada ya? Ya udah, kalau tidak berarti bisa diakhiri. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Kita mendengarkan presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 1 juga sudah menyimpulkan bagaimana menamai tata nama senyawa apa saja tadi? 1, 2, 3. Yang keras saya nggak dengar. 1, Halo, Halo, 5, 6, 7. Ada lagi? Alkyl, alka, noa. Nah, tadi ketika kalian tanya senyawa apa yang ada di alkohol, maka kalian akan melihat gugus alkohol di situ ya. Jadi alkohol itu nama gugus fungsi, bukan nama senyawa. Senyawa itu nanti tergantung C-nya berapa. Misal metanol, etanol, propanol ya. Kalau C-nya 3, C-nya 4, nah itu menyesuaikan. Nah, tapi alkohol itu adalah nama dari gugus fungsi atau degan ya. Tapi kalau nama IUPAC-nya yang asli resmi itu kan, nah tadi kalian sudah menyampaikan dari kelompok 1 bagaimana cara menamai suatu senyawa dan dia tergantung dari gugus fungsinya. Jadi kita fungsikan, nah ini senyawa alkana, nah ini alkohol, ada gugus OH, nah ciri khasnya, terus oksi alkana ada di tengah, ada O ya. Nah karbon yang diikat dengan di O, terus alkanol, ikatan rangkap ke atas ya, terus alkanol, tadi alkanol, nah ini ada perbedaannya, asam alkanol, alkyl alkanol, atau halo alkanol. Jadi setiap senyawa punya ciri khas yang namanya gugus fungsi. Kalian sudah belajar mempelajari tentang tata nama senyawa. Nah, kita akan adakan poster. Nah, poster itu sudah saya kirim ke grup WA kalian masing-masing. Silakan untuk dikerjakan kembali. Nah, silakan. Kemudian selanjutnya nanti kita mau merefleksi dari pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk salah satu bagaimana menanggapi pembelajaran kita hari ini, kurang atau kekurangannya bagaimana, untuk pertemuan depan sarannya bagaimana. Nah, pertemuan depan kita akan belajar ke berikutnya, yaitu senyawa benzena. Nah, senyawa benzena ini karena nanti selanjutnya kita akan belajar tentang senyawa benzena. Terus ada juga tugas soal-soal evaluasi nanti yang sudah saya upload di e-learning ya, soal CBT atau latihan soal-soal di UKBM untuk diselesaikan di rumah ya. Tapi saya ingin merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan untuk siapa yang
ingin merefleksi. Siapa namanya? Nama Ibnu. Ya, yang keras ya biar teman-temannya tahu. Menurut saya, refleksi pembelajaran dunia tentang tata nama, senyawa, dan sesuatu pada diri kita ini sangat mengasihkan. Berarti kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Tapi untuk kedepannya, mungkin kita bisa lebih aktif lagi dalam bertanya. Kan ada sesi tanya jawab, jadi lebih digunakan lagi sesi tanya jawab. Ada yang lain menanggapi? Merefleksi dari kegiatan pembelajaran. Mungkin tadi itu kan bilang kita lebih meningkatkan keaktifan untuk bertanya. Mungkin ada lebih usulan dari kalian nggak? Bisa nanti saya nanti akan wujudkan insya Allah. Ada enggak? Ya, siapa namanya? Ya. Dalam pembelajaran kasih dia buku yang terus belajar namanya belum pembelajaran. Oh iya, minta ada game, ada ice breaking ya? Biar lebih enjoy. Oh ya, oke, usulannya ditampung. Ada game, minta ada game. Ada lagi? Nah, kita tadi sudah dimotivasi oleh kalimatnya Imam Syafi'i. Nah, yang terakhir sebagai polsek kita akan menyaksikan sebuah video ya. Ini adalah anak kecil luar biasa. Kita amati ya. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़